Assalamualaikum, saya Diana Agustina, mahasiswa keperawatan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Jadi di sini saya akan melakukan prosedur bagaimana cara pemasangan NGT kepada pasien. Jadi yang pertama kita lakukan perkenalan kepada pasien. Selamat pagi Bu, saya Diana Agustina, perawat shift pagi pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apa benar ini dengan Ibu Ani? Ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemasangan NGT, Bu. NGT ini bertujuan untuk membantu Ibu pemenuhan cairan Ibu karena Ibu susah menelan. Nah, di sini pemasangan NGT-nya memasukkan selang melalui hidung dan akan menuju ke lambung. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baiklah. Pertama, kita cuci tangan. Lalu pasang handscoon. Nah, sebelum pemasangan selangnya, kita pastikan dulu nostril ibunya ada nodul atau polipnya, ada atau enggaknya. Nah, bisa pakai pen light dilihat, atau bisa cara kedua dengan cara salah satu hidung pasien ditutup, lalu kita coba hembuskan. Kita minta pasiennya hembuskan, lalu bergantian seperti itu. Lalu jika sudah bisa menentukan nostril mana yang bisa dimasuki, selanjutnya kita pemasangan selangnya. Sebelum pemasangan selangnya, kita ajak komunikasi dulu pasiennya, ajarkan mereka pas waktu saat pemasangan selangnya, anjurkan mereka untuk menelan, seperti menelan air liur. Lalu setelahnya, pastikan posisi pasien tidak menggunakan bantal, lalu posisinya hiperekstensi. Lalu kita dekatkan bengkok. Jika sewaktu-waktu mungkin pasiennya merasakan mual dan ingin muntah, bisa di sini. Lalu sebelumnya kita ukur pengukurannya dari cuping hidung pasien menuju ke telinga, dan IPX klien. Jika sudah dapat, kita plester, kita tandai. Sebelum dimasukkan, kita gunakan jeli di sepanjang ujung sampai dengan yang batas ditandai. Bisa menggunakan pinset atau boleh juga tangan. Kita masuki pelan-pelan.
pasien, apakah selangnya menggulung atau tidak. Lalu nah, jika sudah masuk, kita cek dulu apakah selang-selangnya masuk ke lambung atau tidak. Yang pertama menggunakan squid. Kita menggunakan squid, jadi kita coba tarik. Setelah kita tarik, kita lihat cairan yang naik itu apakah benar warna kuning, atau kalau kasus pasien keracunan dia warna hijau atau mungkin merah karena ada darah. Kalau keluarnya cairan berarti betul ini di lambung. Lalu cara kedua kita bisa menggunakan wustes. Wustes itu kita menggunakan udara, kita tarik 5 sampai 10 gitu. Lalu kita dorong masuk ke lambung. Sekaligus kita dengarkan bila di kuadran kiri atasnya ada suara wus, berarti itu sudah masuk ke lambung. Atau dengan cara ketiga, ini kita masukkan ke dalam air. Bila airnya gelembungnya sedikit-sedikit, itu benar di lambung. Namun bila gelembungnya lumayan banyak, berarti itu salah masuk, bukan di lambung. Jika sudah benar pemasangannya di lambung, kita lakukan fiksasi. Yang pertama kita fiksasi listennya untuk kupu-kupu. Lalu di bagian pipi juga kita pasang. Nah, setelahnya kita bisa mengeluarkan atau memasukkan cairan lewat sini. Kalau pengeluaran cairan kita bisa menggunakan kantong cairan ada. Kalau kita memasuki nutrisi atau cairan, nah jika NGT-nya berfungsi untuk memasukkan cairan ke dalam lambung pasien, jika tidak digunakan kita klaim agar cairan lambung tidak naik ke atas. Nah, setelahnya proses tahap kerja sudah selesai, kita lakukan tahap terminasi. Baik Bu, bagaimana perasaannya? Apa yang dirasakan? Ya memang agak sedikit aneh ya, agak lain, nggak apa-apa. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga Ibu cepat sembuh. Terima kasih. Setelah tahap terminasi, kita lakukan tahap dokumentasi. Jadi yang kita dokumentasikan di sini adalah nama klien, nama perawat, tindakan apa yang dilakukan, indikasi, waktu pelaksanaan, dan
perawat. Terima kasih.